Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Krisma Luciana Sihota, NPM 200910218 kelas F atau 6, semester 3, mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dengan dosen pengampu Parlim Mangandar Marianus MPD. Saya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Santo Thomas. Topik kita kali ini mengenai strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, pengertian, yang kedua, tujuan, yang ketiga, proses inquiry, yang keempat, keunggulan dan kelemahan, yang kelima, peran guru dalam pembelajaran inquiry, yang keenam, implementasi inquiry dalam proses pembelajaran. Kita masuk yang pertama, pengertian strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Yang kedua, merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu atau benda, manusia atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Yang kedua, tujuan strategi pembelajaran inquiry. Mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Proses inquiry. Secara umum, proses pembelajaran dengan menggunakan strategi dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. A. Orientasi. Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini, guru mengkondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. Guru merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Langkah orientasi merupakan langkah yang sangat penting. Keberhasilan strategi ini sangat tergantung pada kemauan siswa untuk beraktivitas, menggunakan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Tanpa kemauan dan kemampuan itu, tak mungkin proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar. B. Merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki itu. Dikatakan teka-teki dalam perumusan masalah yang ingin dikaji disebabkan masalah itu tentu ada jawabannya, dan siswa didorong untuk mencari jawaban yang tepat. C. Merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Perkiraan sebagai hipotesis bukan sembarang perkiraan, tetapi harus memiliki landasan berpikir yang kokoh, sehingga hipotesis yang dimunculkan itu bersifat rasional dan logis. Kemampuan berpikir logis itu sendiri akan sangat dipengaruhi oleh kedalaman wawasan yang dimiliki serta keluasan pengalaman. Dengan demikian, setiap individu yang kurang mempunyai wawasan akan sulit mengembangkan hipotesis yang rasional dan logis. D. Mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam strategi pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya. E. Menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Dalam menguji hipotesis, yang terpenting adalah mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan. F. Merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan teman yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Merumuskan kesimpulan merupakan gongnya dalam proses pembelajaran. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan atau keunggulan. Yang pertama, menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Yang kedua, memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka.
Yang ketiga, sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang keempat, melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Kelemahan. Yang pertama, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka strategi pembelajaran inquiry akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Peran guru dalam strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Menurut Jalfendin dan kawan-kawan 2011 halaman 262, dalam SPI guru berperan sebagai berikut. Yang pertama, menstimulir dan menantang siswa untuk berpikir. Yang kedua, memberikan fleksibilitas atau kebebasan untuk berinisiatif dan bertindak. Yang ketiga, menentukan diagnosa dan kesulitan siswa dan membantu mengatasinya. Yang keempat, mengidentifikasi dan menggunakan teachable moment sebaik-baiknya. Lebih lanjut, Jalfendin menyatakan hal-hal yang perlu distimulir dalam proses belajar melalui inquiry adalah sebagai berikut. Yang pertama, otonomi siswa. Yang kedua, kebebasan dan dukungan pada siswa. Yang ketiga, sikap keterbukaan. Yang keempat, percaya kepada diri sendiri dan kesadaran akan dihargai. Yang kelima, self-concept. Demikianlah topik kita mengenai strategi pembelajaran inquiry. Jika ada salah dalam penggunaan kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.